Guys, assalamualaikum. Kita ketemu lagi di video perbandingan, yaitu kali ini ada Redmi Pad SI 8,7 warna grey, dan di yang bagian kanan sini ada Aldo Cube iPlay 60 Mini Pro, sama-sama 8 inch. Yang ini 8,7, yang Aldo Cube 8,4. Keduanya juga sudah support Wi-Fi 5, tapi ada perbedaan di bagian jaringan. Kalau yang untuk Redmi Pad SI 8,7 in tidak support jaringan 4G, tapi untuk Aldo Cube ini support jaringan 4G dan dual SIM. Hanya untuk memori eksternalnya yang Aldo Cube ini tipenya hybrid, jadi hanya satu SIM micro SD atau dual SIM. Kemudian ada perbedaan yang lain, yaitu karena yang Redmi Pad menggunakan HyperOS, jadi support dual apps, tapi yang Aldo Cube ini masih semi stok Android. Jadi ada beberapa yang mirip seperti Android, tapi ini belum support dual apps, jadi hanya satu apps yang bisa diinstal, beda seperti yang di Redmi Pad SI 8,7. Kemudian dukungan layarnya untuk Redmi Pad SI lebih unggul, 90 Hz, yang di Aldo Cube ini hanya 60 Hz. Jadi untuk penggunaan visualnya lebih smooth yang Redmi Pad SI, tapi untuk Aldo Cube ini layarnya sudah Full HD. Jadi untuk dari segi resolusinya pixel per inch, DPI nya itu lebih bagus di Aldo Cube, lebih jernih, lebih detail juga. Kemudian untuk warna, kalau menurut saya itu yang Redmi Pad SI ini dari segi warna itu lebih bagus. Jadi warnanya itu lebih terlihat di Redmi Pad SI daripada yang di Aldo Cube. Kemudian selanjutnya di Redmi Pad SI itu support Dolby Atmos, jadi suaranya lebih kenceng, lebih bagus. Kalau untuk yang Aldo Cube ini masih kurang kenceng, lebih kencengan yang Redmi Pad SI. Kemudian untuk kustomisasi jelas HyperOS lebih bagus, dan seperti yang video sedikit review untuk Redmi Pad SI juga, itu saya menyebutkan sinyal Wi-Fi nya lebih bagus yang di Redmi Pad SI, dan perekaman kamera sama videonya juga lebih bagus di Redmi Pad SI. Tapi untuk video, frame rate nya bisa sampai 60 fps untuk kamera belakangnya di Aldo Cube. Kemudian dari segi material itu lebih bagus Aldo Cube karena menggunakan magnesium alloy atau metal. Dari sisi desain juga saya lebih seneng yang Aldo Cube ini subjektif ya, karena yang di Redmi Pad SI itu kelihatan materialnya plastik banget, beda seperti yang Redmi Pad SI 11 in. Karena di Redmi Pad SI 11 in itu sudah menggunakan aluminium juga. Kemudian untuk spesifikasi jelas lebih bagus yang Aldo Cube ini karena sudah menggunakan RAM 8GB, kemudian internalnya juga 128GB. Walaupun internal sama ya yang Redmi Pad SI 128, cuman Redmi Pad SI RAM hanya 4GB. Kemudian untuk prosesornya Redmi Pad SI itu Helio G85, kalau untuk Aldo Cube ini Helio G99. Dan jelas kalau untuk Helio G99 itu memori internal support UFS, jadi dari segi kecepatan memori internal lebih cepat Aldo Cube. Kemudian di Aldo Cube ini juga sudah support multi window. Jadi dari sini di sini
bisa dicek. Ini bisa apa namanya, split screen sama jendela mengambang, floating window. Ini freeform, jadi floating window. Kemudian kalau untuk split screennya, sebentar ya, kalau untuk split screen bisa kita seret ke pojokan atas. Nah, yang bawah bisa kita buka misalkan Play Store, jadi tanpa diakalin dari browser, terus di window baru muncul split screen. Kalau untuk AldoCube ini dari awal sudah support split screen. Jadi untuk saya kelebihan dan kekurangannya seperti itu, dan sepertinya saya lebih cenderung milih yang AldoCube, tapi dengan catatan jika kalian beli yang Advan Tab V8, itu saya belum tahu karena OS Advan Tab V8 itu setahu saya bener-bener stok Android. Jadi untuk perbedaannya saya kurang tahu apakah akan sama persis performanya seperti yang AldoCube ini atau akan beda, karena dari OS juga jelas beda. Kemudian dari sisi hardware-nya juga setahu saya yang Advan Tab V8 itu tidak ada wideband L1 nya, jadi kalau nggak salah masih L3. Tapi jika teman-teman nggak terlalu mempedulikan konten di Netflix dan mungkin nggak pakai Netflix juga, mungkin nggak begitu pengaruh, dan YouTube juga masih support sepertinya untuk 60 fps. Dan di Advan sepertinya juga ada yang layarnya itu 90 Hz, tapi juga saya masih belum tahu karena belum ada video tentang layar di YouTube, tentang bahas layar untuk Advan itu yang 60 Hz sama 90 Hz, entah di YouTube ataupun di forum Facebook. Jadi untuk yang perlu dicatat itu sih yang perlu diperhatikan kalau teman-teman mau beli yang versi Advan Tab V8. Tapi dari segi kelebihan, kalau menurut saya pribadi lebih bagus yang Advan Tab V8 dibandingkan Redmi Pad SI yang 8,7. Dan sebenarnya saya beli ini karena saya penasaran dan saya suka HyperOS nya, karena saya suka interface dari HyperOS, dan tablet-tablet yang lain juga ada yang menggunakan HyperOS. Redmi Pad biasa sama Redmi Pad SI yang 11 in itu juga udah support HyperOS. Jadi saya sebenarnya mau pakai yang ini, tapi karena ya seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya, mungkin saya akan lebih memilih yang AldoCube ini. Dan saat ini saya lebih cenderung memilih yang AldoCube, dan yang Redmi Pad SI ini kemungkinan akan saya jual. Jadi daripada punya dua tablet kecil yang sama dan pasti akan hanya salah satu yang saya gunakan, jadi seperti itu menurut saya kelebihan dan kekurangannya. Dan menurut saya juga berimbang, tapi dari segi performa jelas yang AldoCube ini lebih bagus. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.